Halo, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi nilai mutlak yang sebelumnya di pertemuan atau di video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar tentang nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum ke materi persamaan nilai mutlak, alangkah lebih baiknya kalian untuk mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Tentunya kalian masih ingat materi tersebut ya. Nah, untuk mengingatkan kembali materi di pertemuan sebelumnya, pada saat itu kita sudah membahas tentang konsep dan bentuk umum daripada nilai mutlak, di mana jika ada nilai mutlak X, maka akan menghasilkan dua penyelesaian. Yang pertama, apabila X-nya lebih dari sama dengan 0, maka X akan berharga positif. Kemudian, apabila nilai X-nya kurang dari 0, maka X-nya bertanda negatif. Bisa kalian perhatikan di samping kanan saya. Di sini adalah bentuk umum yang sudah kita pelajari bersama-sama di pertemuan sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan materi tentang persamaan nilai mutlak. Di materi persamaan nilai mutlak ini, kita akan menerapkan konsep nilai mutlak yang sudah kita pelajari bersama. Kalian bisa memperhatikan tampilan di sebelah kanan saya. Jika ada bentuk AX tambah B sama dengan C, kalian bisa melihat tampilan di kanan saya. Jika ada bentuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, dengan syarat C-nya harus lebih dari 0, maka akan kita peroleh penyelesaian daripada nilai mutlak tersebut sebagai berikut. Bisa diperhatikan, kalian sambil memperhatikan sebelah kanan saya. Jadi bentuk yang tadi bisa diselesaikan menjadi dua bentuk sesuai dengan konsep nilai mutlak. Dari bentuk yang tadi, kita dapat memperoleh dua penyelesaian. Seperti di konsep nilai mutlak awal, bahwa jika ada sebuah bilangan atau variabel dalam tanda mutlak X ya, dalam tanda mutlak X, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, apabila X-nya lebih dari sama dengan 0, maka X-nya positif. Yang kedua, apabila X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak itu berharga negatif, jadi min X ya. Nah, kita akan terapkan konsep itu pada materi persamaan ini. Jadi apabila ada bentuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, dengan syarat C-nya lebih dari 0, maka yang pertama, sambil perhatikan di sebelah kanan saya, yang pertama AX tambah B sama dengan C ya, positif semua dengan syarat yang pertama, sehingga kita akan memperoleh X-nya lebih dari sama dengan negatif B per A, seperti yang ada di sini. Dan yang kedua, apabila kita gunakan sifatnya yang kedua, yaitu di mana X-nya kurang dari 0, maka akan kita peroleh menjadi min dalam kurung AX ditambah B sama dengan C. Sambil perhatikan di sebelah kanan saya, maka akan kita peroleh X-nya menjadi X kurang dari min B per A ya. Itu apabila ada bentuk nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, seperti itu. Penerapannya seperti apa? Kita akan cobakan pada beberapa contoh berikut ya. Silakan kalian ikuti terus. Kita akan coba terapkan konsep tadi ke beberapa contoh soal. Oke, bentuk AX tambah B sama dengan C tadi kita akan coba terapkan kepada beberapa soal. Yang pertama, coba kalian
Bapak ingatkan kembali, siapkan buku tulis atau buku catatan kalian supaya kalian bisa menyimak sehingga poin-poin penting pada materi kali ini bisa kalian tuliskan ya. Yang pertama soalnya adalah nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Untuk lebih jelas bisa kalian lihat di sebelah kiri saya. Sekali lagi, nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Kita akan coba selesaikan berapakah penyelesaian dari soal tersebut. Oke, cara menyelesaikannya kita harus ingat kembali lagi pada konsep nilai mutlak, bahwasanya jika ada sebuah bilangan atau variabel dalam tanda mutlak maka dia akan memiliki dua penyelesaian. Yang pertama bernilai positif apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua bernilai negatif apabila X-nya kurang dari 0. Oke, jadi soal X, nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3 itu kalau kita selesaikan sebagai berikut ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, X ditambah 4. Kalian sambil perhatikan di sebelah kiri saya, X ditambah 4 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan ya, sekali lagi, X ditambah 4 sama dengan 3, maka akan kita peroleh ya, kita kelompokkan yang sejenis, 4-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga diperoleh menjadi X ditambah 4 sama dengan itu menjadi X sama dengan 3 dikurangi 4. Seperti yang ada di sini, silakan perhatikan. Jadi X sama dengan 3 dikurangi 4, sehingga X-nya kita peroleh sama dengan negatif 1, betul, negatif 1 ya. Oke, itu dengan syarat X-nya yang positif ya. Jadi langkah yang pertama, jadi kalau kita peroleh syaratnya itu adalah X tambah 4 lebih dari sama dengan 0 ya. X tambah 4 lebih dari sama dengan 0, sehingga X-nya lebih dari sama dengan negatif 4, betul ya. Jadi lihat di sebelah kiri saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau X-nya kurang dari min 4 ya? Dimana kita kalau dari min 4 adalah dari tadi X tambah 4. Nah, yang kedua, jika kita syaratnya yang X-nya kurang dari 0, bagaimana cara menghitung syaratnya adalah min X ya, karena harus min karena kurang dari 0. Jadi min dalam kurung, kita buka kurungnya, min X dikurangi 4 sama dengan 3. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita pindahkan min 4 ke sebelah kanan sehingga diperoleh min X sama dengan 3 ditambah 4. Jadi min X sama dengan 7, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 7, betul ya. Oke, syarat yang kedua itu adalah kita akan mencarinya dengan cara yang tadi ya, X-nya kurang dari 0. Jadi kita coba cari syaratnya sehingga kita akan mendapatkan syarat untuk yang langkah kedua itu adalah min X min 4 kurang dari 0, sehingga min X min 4 dipindah ke sebelah kanan, jadi min X sama dengan 4. X-nya kurang dari min 4, itu adalah syaratnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan apakah jawaban yang sudah kita peroleh itu masuk kepada penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3 ya. Cara yang pertama, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, diujikan hasil jawaban kita kepada soalnya ya. Jika nanti hasilnya ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka jawaban kita memenuhi penyelesaian. Tetapi apabila tidak, berarti jawabannya tidak memenuhi penyelesaian. Oke ya, dapat dipahami ya. Bapak rasa kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat ya. Kalian silahkan sambil memperhatikan di sebelah kiri saya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya. Tadi yang pertama, kita menggunakan
penyelesaian dengan menggunakan bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ya. Sifat nilai mutlak, yaitu jika x-nya lebih dari sama dengan 0 maka bertanda positif, dan jika x kurang dari 0 bertanda negatif. Nah, yang kedua ini kita akan mencoba menggunakan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Atau dengan kata sederhananya, kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu dengan cara mengkuadratkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk mempertajam dan memperkuat pemahaman kalian tentang persamaan nilai mutlak, silakan kita akan coba membahas beberapa contoh dengan menggunakan sifat yang tadi saya sebutkan ya. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian untuk menyiapkan buku tulis atau buku catatan, sehingga poin-poin penting pada materi kali ini bisa kalian catat dan tulis, sehingga kalian bisa membaca dan membukanya lagi manakala nanti saya memberikan latihan soal. Oke, untuk mempertajam materi persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat, saya akan memberikan beberapa contoh untuk supaya kalian bisa lebih memahami materinya. Oke, soalnya bisa dilihat di sebelah kiri saya. Misalkan saya punya soal nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 3. Ya, sekali lagi, nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 3. Kita akan coba selesaikan dengan sifat yang kedua tadi ya. Oke, caranya bagaimana? Kita akan kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan dengan menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Jadi dari soal nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 3 akan kita rubah menjadi, kalian bisa memperhatikan sebelah kiri saya, akar dalam kurung x tambah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kita akan selesaikan. Kemudian kalian mesti ingat, jika ada sebuah bilangan di dalam tanda akar dan dikuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Sebuah bilangan dalam tanda akar jika dikuadratkan, akarnya akan hilang, sehingga akar yang tadi, sehingga akar dari dalam kurung x tambah 5 kuadrat itu akarnya jadi hilang menjadi dalam kurung x tambah 5 kuadrat saja sama dengan 3 kuadrat. Oke, sambil perhatikan di sebelah kiri saya. Ya, oke, kita lanjutkan. X tambah 5 kalau dikuadratkan, kalian masih ingat cara menguadratkan yang terdiri dari 2 suku di materi aljabar sebelumnya? Akan kita peroleh x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Perhatikan sebelah kiri saya, sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Ya, kita lanjutkan. Nanti yang 9-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Kenapa harus dipindahkan ke ruas kiri? Kita buat yang kanannya menjadi 0. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena di situ ada x yang pangkatnya 2. Oke, kita lanjut ya. Sehingga x kuadrat ditambah 10x tambah 25, tadi yang 9-nya pindah ke kiri menjadi x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 dikurangi 9. Oke, jadi hasilnya x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 dikurangi 9 berapa? 16, betul ya. Jadi x kuadrat ditambah 10x ditambah 16 sama dengan 0. Oke, sekarang bentuknya sudah sangat sederhana. Untuk mencari nilai x-nya, kalian pasti ingat di dalam aljabar pada waktu materi aljabar di SMP pernah belajar mencari nilai x dengan cara memfaktorkan dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, oke, jadi dari bentuknya ini, dari x kuadrat ditambah 10x ditambah 16 sama dengan 0, kalau kita faktorkan menjadi, ya ini, kalau lupa silakan sambil dilihat di sebelah kiri saya, x ditambah, jadi akan kita peroleh seperti, jadi cari hasil kalinya 16 dan hasil jumlahnya 10. Bilangannya berapa saja akan kita peroleh
dikalikan 16 dijumlahkan 10. Berapa dengan berapa? 2 dan 8. Betul ya. Sehingga hasil faktornya X ditambah 2 dalam kurung yang satunya lagi X ditambah 8 sama dengan 0. Jadi kita akan memperoleh X-nya menjadi 2 ya. Yang pertama X-nya dari yang X tambah 2 akan kita peroleh X sama dengan negatif 2. Dari yang satu lagi X tambah 8 maka akan diperoleh menjadi X sama dengan negatif 8. Betul ya. Nah itu jawaban kalau kita menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, untuk mengasah keterampilan dan pemahaman kalian, saya akan sertakan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom-nya. Untuk pertemuan saat ini, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita hanya membahas dua sifat saja. Yang pertama nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Dengan C-nya syaratnya harus lebih dari 0. Kita kerjakan nanti dengan menggunakan konsep dari nilai mutlak. Dan yang kedua, kita menggunakan sifat untuk mengerjakan persamaan nilai mutlaknya dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Oke, beberapa contoh akan saya sertakan. Jangan lupa kalian harus tetap rajin belajar, berdoa, jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat supaya masa pandemi ini kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat selesai sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka, tidak secara daring lagi di kelas yang tentunya kalian sudah merindukan suasana kelas dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Cukup sekian mungkin video dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi serta mengulang materi yang mudah-mudahan dengan materi dan mungkin mengulang materi yang belum barangkali ada yang perlu saya ulang karena kalian belum begitu memahami. Jangan lupa untuk selalu menanyakan hal-hal yang memang belum kalian pahami pada materi ini dan materi sebelumnya, sehingga kita walaupun dalam pembelajaran secara online kalian belajar di rumah, kita tetap bisa berkomunikasi baik melalui WA Group ataupun melalui Google Classroom ya. Saya percaya kalian bisa walaupun tidak tatap muka secara langsung. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.